tewas dengan pisau makan terhujam di dadanya. Yang membunuh Lord Cronshaw adalah sosok di balik kostum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to the Kashaf Cells. Oke, di video kali ini kita akan membahas suatu kisah kriminal dari novel Agatha Christie yang berjudul Poirot Early Cases, di mana kita akan membahas satu cerita dari 13 kisah yang ada di novel ini. Dan langsung saja, prepare your little grey cells, persiapkan sel-sel kalbu kalian, karena kita akan membahas pembunuhan di pesta dansa. Kasus ini dimulai dari sebuah pesta dansa untuk memperingati sebuah kemenangan yang diadakan oleh beberapa bangsawan, yang lebih tepatnya adalah pesta dansa kostum di Colossus Hall. Seorang bangsawan bernama Lord Cronshaw ditemukan tewas terbunuh dengan pisau makan terhujam di dadanya, sedangkan di sisi lain, kekasihnya bernama Miss Coco Courtney ditemukan tewas di flatnya. Inspektur Jape yang menangani kasus itu kemudian mendatangi tempat tinggalnya Poirot dan Hastings untuk meminta mereka memecahkan kasus ini. Poirot dan Hastings sebenarnya sudah tahu bagaimana kisah ini dari koran-koran dan surat kabar yang beredar di London, tetapi kemudian meminta Jape untuk menceritakan seluruh detail kejadian pembunuhan pada malam itu. Jadi, pesta dansa itu berlangsung pada hari Selasa di Colossus Hall, di mana pesta dansa itu menarik seluruh perhatian penduduk London, termasuk beberapa bangsawan yaitu Lord Cronshaw dan teman-temannya, sehingga mereka datang ke pesta dansa itu dengan kostum-kostumnya, dengan topeng-topeng yang sangat menarik. Cronshaw adalah Viscount kelima, berumur 25 tahun, seorang kaya raya, bujangan, dan tertarik dengan dunia teater. Dia juga bertunangan dengan Miss Coco Courtney, seorang aktris dari teater Albany yang dijuluki sebagai Coco. Nah, kelompok Cronshaw terdiri dari 6 orang memerankan figur-figur komedi Italia kuno, di mana Cronshaw memerankan Harlequin, Eustace Beltane, pamannya korban, pamannya Lord Cronshaw, memerankan Punchinello. Mrs. Malaby memerankan pasangannya Eustace Beltane, yaitu Pulcinella. Chris Davidson, seorang aktor, menjadi Pierrot, sedangkan istrinya menjadi pasangannya yaitu Pierrette. Dan Miss Courtney, tidak salah lagi, menjadi Columbine atau Columbine. Nah, pada malam itu Cronshaw sangat muram dan bersikap aneh. Saat mereka kumpul makan malam di sebuah ruang pribadi yang kecil yang disewa oleh tuan rumah, Cronshaw dan Courtney tidak saling bertegur sapa. Sepertinya mereka baru saja bertengkar, dan suasana makan malam itu sangat tidak menyenangkan. Coco atau si Courtney ini katanya muak dengan pesta dansa itu dan meminta Christopher Davidson untuk mengantarkannya pulang ke flatnya. Davidson berkata bahwa Coco tidak memberitahukan apa yang terjadi kepada dirinya, membuat Crouch yang berpandangan kuno itu menyesali kejadian ini. Akhirnya Coco pulang dengan Chris Davidson ke flatnya. Jadi Chris Davidson berkata bahwa dia pulang ke rumahnya di Chelsea, tapi karena waktu itu sudah larut, jadi Chris Davidson tidak pergi ke Colossus Hall, melainkan dia pergi pulang ke rumahnya di Chelsea. Dan beberapa waktu kemudian istrinya, Nyonya Davidson, datang ke rumah membawa kabar kematian Lord Cronshaw itu. Kembali kepada Lord Cronshaw, jadi karena Lord Cronshaw ini bersikap aneh dan murung, dia memisahkan diri dari kawan-kawannya, sehingga kawan-kawannya ini hampir tidak melihat Lord Cronshaw sama sekali pada malam itu. Sebelum akhirnya pada jam 1.30 malam, tepat sebelum puncak acara berlangsung, Captain Digby
yang mengetahui bahwa Lord Cronshaw menggunakan kostumnya Harley Quinn menemui Lord Cronshaw untuk mengajaknya berkumpul bersama di aula. Nah, si Lord Cronshaw ini mengiyakan. Tapi saat Kapten Digby kembali ke aula dan menunggu kedatangan Lord Cronshaw tidak datang-datang. Jadi mereka akhirnya memutuskan untuk mencari Lord Cronshaw di Colossus Hall di mana-mana, tapi mereka tidak menemukan Lord Cronshaw sampai akhirnya Mrs. Malaby menyarankan mereka untuk mencari Lord Cronshaw di ruang makan tempat mereka makan malam tadi. Pas mereka datang ke sana, ditemukannya Harley Quinn, Lord Cronshaw ini terkapar di lantai dengan pisau terhujam tepat di jantungnya. Keesokan paginya seluruh kota digemparkan atas peristiwa ini dan kasus pembunuhan itu menjadi berita utama di setiap surat kabar. Di sisi lain, masyarakat juga shock mendengar kabar kematian aktris ternama Miss Coco Courtney yang ditemukan tewas di tempat tidurnya di flatnya, dan kematiannya disebabkan oleh overdosis kokain. Polisi belum bisa memastikan apakah kematian Miss Courtney hanyalah kecelakaan atau ada hubungannya dengan kematiannya kekasihnya Lord Cronshaw ini. Karena pelayan wanitanya Miss Courtney ini sebagai saksi menjelaskan bahwa majikannya si Miss Courtney memang adalah pecandu obat bius. Kematian Coco membuat polisi kecewa karena mereka berharap bahwa Coco lah yang dapat menjadi petunjuk kematiannya Lord Cronshaw. Tetapi naasnya mereka berdua, sepasang kekasih ini meninggal pada malam yang sama. Jeb menyampaikan bahwa ditemukan sebuah kotak bertuliskan nama Coco dalam tatahan berlian. Sebagian dari kotak itu berisi kokain, dan pelayannya Miss Courtney ini setuju bahwa kotak yang ditemukan di jasadnya Lord Cronshaw itu adalah kotak kokain milik Miss Courtney. Poirot bertanya kepada Jeb apakah Lord Cronshaw adalah seorang pecandu obat bius. Tapi Jeb menyangkal hal itu dan mengatakan bahwa Lord Cronshaw adalah seorang fanatik yang menyangkal penggunaan obat bius. Jeb juga menyerahkan kepada Poirot sebuah rumbai seakan-akan kain itu ditarik paksa dari tempatnya. Jeb juga menjawab pertanyaan Poirot bahwa di ruang makan itu, di ruang makan tempat Lord Cronshaw dan kawan-kawannya makan pada malam pesta dansa itu, terdapat tirai yang besarnya diperkirakan dapat menyembunyikan seseorang di dalamnya. Jeb juga menjelaskan bahwa dokter yang memeriksa jasadnya Lord Cronshaw ini menemukan suatu gejala yang aneh, di mana kaki dan tangannya Lord Cronshaw ini kaku secara tidak wajar. Dan dokter tidak dapat memastikan penyebab apakah yang menimbulkan kekakuan dari kaki dan tangannya jasad Lord Cronshaw ini. Kemudian, Poirot Hastings dan Inspektur Jeb pergi ke Berkeley Square untuk melihat patung-patungnya yang mulia Eustace Beltane yang digunakan sebagai bahan tiruan untuk membuat kostum-kostum yang kelompok Cronshaw ini pakai di pesta dansa malam itu. Jadi, saat mereka datang ke Berkeley Square, Poirot langsung melihat patung-patung itu dan bertanya kepada Eustace Beltane apakah kostum-kostum mereka dibuat sama persis dengan patung-patung yang ada di Berkeley Square itu. Kemudian kata Eustace Beltane, ya, kostum itu dibuat sama persis dengan patung-patungnya. Oke, jadi beginilah gambar kostum-kostum yang digunakan kelompoknya Cronshaw pada malam itu. Yang pertama yaitu kostumnya Harley Quinn dan Columbine yang digunakan oleh Lord Cronshaw dan juga Miss Courtney pada pesta dansa malam itu. Kemudian yang kedua adalah kostumnya Punchinello dan Pulcinella yang digunakan oleh Eustace Beltane dan Mrs. Malaby pada malam itu sebagai pasangan. Dan yang terakhir adalah kostum Pierrot dan Pierrette yang digunakan oleh suami istri Davidson pada malam yang naas itu.
Oke, kalian udah lihat ya, itu adalah gambaran kostum-kostum yang digunakan mereka, yang digunakan oleh kelompok Crunchshaw, masing-masing seperti berpasangan. Oke, Harlequin dengan pakaiannya yang ketat, dan Pierrot dengan pakaiannya yang yang longgar. Pokoknya ya seperti itulah kostum-kostum yang menurutku agak creepy, kostum-kostum komedi katanya yang, tapi creepy gak sih? Next, jadi setelah Poirot, Hastings, dan Inspektur Jape melihat patung-patung itu di Berkeley Square, Inspektur Jape pergi ke Scotland Yard untuk melaporkan progres dari kasus yang dia tangani. Sedangkan Poirot dan Hastings pergi ke Chelsea untuk menemui suami istri Davidson di rumah mereka. Pada saat mereka datang ke Chelsea, datang ke rumahnya Davidson, Chris Davidson sedang keluar, sedangkan istrinya berada di rumah. Jadi mereka dilayani oleh istrinya Davidson, Nyonya Davidson ini. Di sana, Poirot dengan lemah lembut meminta Nyonya Davidson untuk memperlihatkan kostum Pierrot dan Pierrette yang mereka gunakan pada malam pesta dansa itu. Si Nyonya Davidson ini agak terkejut sepertinya, tapi Poirot meyakinkan Nyonya Davidson bahwa dia meminta untuk melihat kostum-kostum tersebut sebagai sebuah rekonstruksi kriminal guna mengetahui kebenaran kematian dari Lord Crunchshaw. Akhirnya Nyonya Davidson memperlihatkan kostum-kostumnya ke Poirot dan Hastings. Kemudian Poirot menanyakan bagian rumbayan hijau milik kostumnya Nyonya Davidson yang hilang. Oke. Saat ditanya tersebut, Nyonya Davidson berkata bahwa rumbayannya tuh hilang saat di pesta dansa. Jadi rumbayannya itu jatuh, rumbayan hijaunya itu jatuh, dan dia memungutnya, meminta Lord Crunchshaw, si korban, untuk menyimpan rumbayan hijau tersebut. Terus Poirot bertanya apakah si rumbayan kostumnya Nyonya Davidson ini jatuh setelah makan malam sebelum tragedi itu terjadi. Dan kata Nyonya Davidson, iya. Dan agak ragu-ragu katanya rumbayan itu jatuh langsung setelah makan malam. Dan dia meminta Lord Crunchshaw untuk menyimpannya, katanya gitu. Setelah itu, Poirot dan Hastings beranjak pulang. Hastings merasa bahwa misteri rumbayan hijau yang ditemukan di jasad korban akhirnya terungkap. Tapi di sisi lain, Poirot justru merasa aneh dengan kostumnya Nyonya Davidson ini. Mengapa? Apa yang aneh dari kostumnya Nyonya Davidson ini? Nah, Poirot berkata bahwa rumbayan yang hilang dari kostumnya Nyonya Davidson ini bukan terlepas seperti pengakuan Nyonya Davidson, melainkan digunting secara sengaja dari tempatnya. Dengan bukti bahwa potongan dari rumbayan hijau itu jelas-jelas sangat rata, seperti bekas digunting. Oke? Jadi sementara Hastings kesal dengan sikapnya Poirot yang selalu menyembunyikan kebenaran di otaknya, di sisi lain Poirot dengan bersemangat merancang sesuatu yang besar untuk semua orang. Jangan lupa untuk terus support The Kashaf Cells dengan cara like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ke semua kenalan kalian. Prepare your little grey cells, persiapkan sel-sel kelabu kalian, karena kita akan membahas kisah-kisah kriminal yang sangat-sangat menarik dari The Kashaf Cells di video-video selanjutnya. Aduh ya Allah, kelihatan. Ulang.